Bayangin ya, setelah 15 tahun pergi jauh, seorang pria bernama Jaka akhirnya pulang ke kampung halamannya. Harapannya sih simpel, disambut kehangatan, tawa, dan kenangan masa kecil. Tapi yang dia temukan, wah jauh banget dari bayangannya. Ada sesuatu yang salah, salah banget. Yuk kita ikuti kisah sang penjaga. Hal pertama yang menyambut Jaka itu bukan pelukan hangat, tapi sunyi. Dan ini bukan sunyi yang damai ya, bukan sunyi yang menenangkan seperti di puncak gunung tempat dia belajar dulu. Ini sunyi yang berat, yang bikin sesak napas. Sunyi yang seolah-olah penuh sama ketakutan yang nggak bisa diucapkan. Mungkin ini pemandangan yang paling bikin hati miris buat Jaka. Tempat yang harusnya rame sama teriakan riang anak-anak lari-larian, sekarang kosong, sepi. Seakan-akan suara masa depan desa itu udah dicuri, udah direnggut paksa. Dan hilangnya suara anak-anak ternyata dibarengin sama hilangnya suara lain yang jadi penopang kehidupan desa, tawa para ibu. Rasanya kehangatan sebuah komunitas itu ikut sirna ketika suara-suara perempuan yang jadi jantungnya kini lenyap entah kemana. Setiap warga desa yang Jaka temui, mereka cuma nunduk, gemetar, terus menghindar. Mereka tuh gerak kayak bayangan, seolah-olah ngomong itu sebuah kejahatan. Satu-satunya suara yang berani kedengaran cuma desau angin yang terasa sepi banget. Pertanyaan ini terus-terusan muncul di kepala Jaka waktu dia lari menuju rumahnya. Tapi yang dia temukan cuma rumah kosong yang udah berdebu. Saksi bisu dari sebuah tragedi yang dia belum tahu. Rasa cemasnya sekarang udah berubah jadi ketakutan yang benar-benar nyata. Waktu malam tiba, di bawah gelapnya langit, Jaka akhirnya menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia bayangkan. Dari bisikan-bisikan orang yang ketakutan, kepingan puzzle yang mengerikan ini akhirnya tersusun. Desanya sekarang ada di bawah cengkeraman perampok kejam. Dan yang paling menghancurkan hatinya, tragedi ini menimpa langsung keluarganya. Adiknya diculik, orang tuanya tewas waktu mencoba melindunginya. Nah, di momen itulah, ketenangan yang Jaka pelajari selama 15 tahun di gunung lenyap seketika. Badannya bergetar, tapi bukan lagi karena takut. Ini sesuatu yang lebih kuat, lebih dalam. Amarah yang mendidih, yang menuntut pembalasan. Dan di tengah rasa hancurnya, Jaka mengucapkan sebuah sumpah. Pulang ke kampung halaman udah bukan lagi tujuannya. Sekarang, ini soal merebut kembali apa yang telah dicuri dan menebus nyawa orang-orang yang dia sayangi. Sumpah, itu menuntunnya menembus hutan, menuju sebuah gua yang gelap dan dingin. Sumber dari semua penderitaan yang bikin desanya jadi bisu. Waktu dia semakin dekat, ada satu suara yang memastikan dia ada di tempat yang benar. Bukan suara tawa jahat, bukan teriakan perang, tapi isak tangis para perempuan yang ditawan. Justru suara penderitaan inilah yang makin menguatkan tekadnya. Para penjaga di sana meremehkan dia, malah tertawa melihat Jaka datang sendirian. Ironis banget kan? Ejekan mereka yang berisik justru dibalas dengan keheningan yang paling mematikan. Gerakan Jaka secepat kilat, efisien, dan tanpa ampun. Pemandangan di dalam gua itu benar-benar menyayat hati. Puluhan gadis dirantai seperti hewan, mata mereka kosong, penuh keputusasaan. Dan di antara mereka semua, Jaka mencari satu wajah yang paling dia rindukan. Lalu, suara itu terdengar. Lirih banget, ragu-ragu, tapi penuh harapan. Bukan teriakan, cuma satu kata dari adiknya, Nilam. Satu kata yang langsung memecah keheningan di dalam hati Jaka. Bukan soal pertarungannya, tapi kembalinya suara yang dia pikir udah hilang selamanya. Kematian si pemimpin itu cuma penegasan kalau mimpi buruk desa ini udah berakhir. Saat fajar mulai menyingsing, Jaka kembali ke desa. Dia bukan lagi pemuda yang hilang, tapi sekarang dia adalah pembawa harapan. Dia adalah pemulih suara-suara yang sempat sirna. Desa itu kembali dipenuhi tangisan. Tapi kali ini tangisannya terdengar sangat beda. Bukan lagi tangis duka atau takut, tapi tangis lega dan bahagia saat keluarga-keluarga akhirnya bisa bertemu lagi. Dari sinilah proses pemulihan desa dimulai. Selangkah demi selangkah, kehidupan kembali normal. Orang-orang mulai kembali ke ladang, mengurus ternak, dan yang paling penting, suara tawa anak-anak dan para ibu akhirnya kembali mengisi udara, mengusir keheningan yang menyesakkan itu untuk selamanya. Sejak hari itu, Jaka dapat gelar baru. Bukan pahlawan, bukan pendekar, tapi sang penjaga. Dan ini poin pentingnya.
Gelar itu bukan karena kekuatannya menghancurkan musuh, tapi karena komitmennya untuk melindungi kedamaian dan melindungi suara-suara di desanya yang hampir hilang.